Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gen, apa kabar? Hari ini barengan sama Dias Danar lagi. Gue benerin dulu ya posisinya. Barengan sama Dias Danar hari ini ketemu lagi di ngobrol bareng sama pemain film, sutradara ataupun produser pokoknya dari dunia perfilman. Dan hari ini adalah hari terakhir live Instagramnya Gen FM bareng sama pelaku-pelaku di industri film sebelum lebaran. Ini gong banget sih hari ini barengan sama gila the one and only Reza Rahadian. Waduh. Jadi kita lihat nih menunggu Reza Rahadian untuk ikutan bergabung di sini. Silahkan. Tadi kita lihat udah join. Silahkan kita gabung kak. Yang pengen nanya-nanya apapun terkait dunia perfilman barengan sama Reza Rahadian silahkan. Yuk, silahkan, silahkan, silahkan. Ya, jadi boleh barengan sama kita di sini ya. Sekali lagi kalau ada yang mau punya pertanyaan buat Reza Rahadian silahkan nih komen aja nanti akan dibacain. Jadi dia emang udah kayak apa sih namanya semesta mendukung gitu ya di bulan Ramadan nih berkah Ramadan. Tadinya tuh gak jadwalnya sama eh, Reza kalau nggak salah tanggal 18. Kalau nggak salah ya gue diaturin sama penyiarnya sama PR-nya Gen FM. Tapi akhirnya kita mundurin tuh buat hari ini. Nah ini nih ada satu yang baru dari Reza Radian. Oh my god. Radian udah dari Reza Radian. Coba 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 waiting for connecting. Ah. Gimana sih? Bentar ya guys. Oke guys. Hai. Oke. Hai. Hai Dias, apa Apa kabar? kabar? Baik, 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 baik. Gimana Oh my god. kabarnya? Baik baik alhamdulillah sehat. Udah Coba lama gue banget cari yang lebih tempat yang terang. siap 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 siap. Oke. Wah ya siap. Jadi Pilares yang pada nonton juga ini nih udah pada nungguin udah kemarin udah pada komen-komen di Instagram Gen FM. Oke. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Biasanya Iya, kalau premier atau promo ketemu. iya. Premier-premier biasanya pasti kita bersua. Yes, betul. Jadi sehat ya kak. Alhamdulillah dia sehat. Alhamdulillah. Ya survive, ya survive Yes, dengan yes, situasi di yes, tengah pandemi seperti ini. yes, yes, Um, Alhamdulillah masih bisa berkarya. Kemarin membuat yes, sebuah project sendiri, nyutradarain sendiri, main sendiri. yes, 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 yes. Jadi ya it's berusaha untuk beradaptasi dengan lebih baik aja sebenarnya. Betul. Jadi ini emang mengejutkan. Jadi GRFM selama di bulan Ramadan, Senin sama Mhm. Kamis tuh kita emang ngobrol sama pelaku di industri perfilman. Karena secara Oh, oke. pribadi, iya secara pribadi gue kangen banget sama film Mhm. Indonesia kan. Akhirnya Mhm. gue bilang ke Gen FM, Mhm. bikin dong kita ngobrol walaupun kita radio sama musisi biasanya, tapi kita ngobrol sama Mhm. bintang film. Gue pengen jadi hostnya dan diwujudin dan ini Ya, adalah edisi puncaknya sebelum Lebaran ditutup oke. dengan jadi gue Terima sebelumnya dari atas kasih. atas nama Gen FM sama pribadi ucapin thank you banget atas waktunya. Thank you Gen FM, thank you Yo, Dias. dan yang lebih mengejutkan lagi, ini emang udah kayak Oke. diatur sama semesta gitu, udah Allah udah maha baik. Hari ini kita ditemuin ya setelah pengumuman dari akun Twitternya sementara selamanya. Iya. Gue kaget, gue kaget pas kan dari awal Ika Natasha udah follow di Twitter Mhm, apa segala mhm, macam terus sementara mhm, selamanya terus mhm, pas reveal director mhm, sumpah nih merinding mhm. merinding Reza Hadian menjadi sutradara. Mhm. How come? Kok bisa diceritain dong ke Sobat Gen? Ini mungkin pertama kali ya, belum preskon loh. Jadi ini pertama Belum, kali belum, nih. belum. Iya, Iya. ini akan jadi interview saya pertama kali berarti untuk ngomongin juga selain Yes. update tentang apa namanya ngapain aja selama Ya, pasti. pandemi ini, Pasti. tapi kalau boleh share sedikit,
ya awalnya ini dari omongan iseng-iseng sama Mbak Ika, Dias. Jadi ngobrol, Mbak Ika Oh, ngundang untuk live. Jadi kan gue beberapa kali sempat live, bikin program selama pandemi ini, ya, live-live. ya. Karena gue tidak punya akun Instagram pribadi, jadi gue harus Mm-mm. memakai official Pilares gitu yang Ya, di-manage betul. oleh admin dari anak-anak Pilares dan Arya Mm-mm. gitu. Heeh, heeh. Nah, em, maksudnya untuk memberikan satu informasi yang Mm-mm. berbeda aja sebenarnya, Mm-mm. informasi yang Mm-mm. angle-nya mungkin bisa berbeda dari para politisi dan pengambil kebijakan. Jadi memang Ya, interview-interviewnya aku nggak tahu mungkin dia sempat lihat atau enggak, lihat tuh tapi sama Bu itu Sri Mulyani ada ya ya misal kan? jadi Ya. cukup banyak dengan politisi gitu. Nah, Mm-mm. kemudian ngobrol juga Mm-mm. dengan Mbak Ika. Sempat Mm-mm. ada Mm-mm. serinya Mbak Ika, Mas Hanum, Iya, Pak Manoj gitu. iya, iya. Terus gue bilang gitu, Mbak Ika, Eh. apa kayak gitu ya kita nih, gue udah lama nggak syuting juga bosen banget nih gitu kan. Kita bikin sesuatu kayak apa kayak lo kan Heeh, jago nulis ya gitu. heeh, Mungkin Mbak Ika bisa bikin cerita tentang pasangan yang hidup di rumah aja gitu atau apalah gitu. heeh. Terus abis itu Mbak Ika nulis, ternyata serius Mm-mm. dia nulis. Dia Heeh, nulis, tadinya tuh project ini itu heeh. dibikin untuk syuting-syutingan doang pakai handphone gitu loh dia. Oh, oke, oke, Tadinya oke, oke. gitu. Lalu, lalu. Ternyata pas gue baca skripnya, kok sayang banget ya ini buat konsumsi pribadi. Maksudnya ya paling Mm-mm. mentok mungkin taruh di YouTube apa itu platformnya. misalnya atau Mungkin. bukan waktu itu nggak kepikiran YouTube karena nggak punya channel Ah, YouTube. Tapi oh iya. misalnya di IGTV gitu misalnya Oh, I kan. see, iya. Heeh. Apa? Terus terus habis itu tiba-tiba Heeh. pas baca-baca lagi, gue tuh punya punya keinginan untuk sebenarnya kalaupun menyutradarai, Arya tuh harus jadi produsernya gitu, Arya Oh my Ibrahim. God. Oke, iya, iya, iya. Jadi tercapailah keinginan itu. Gue bilang Heeh. oke, coba approach aja, coba dijalanin project Mm-mm, mm-mm, ini, and mm-mm. let's try untuk cari sponsorship. Ternyata alhamdulillah di tengah situasi Lancar. yang sulit Iya, masih iya. ada sponsor yang cukup berminat gitu ya dengan project ini gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya, iya. alhamdulillah berjalan baik, sudah selesai syutingnya. Dan Iya, mungkin kalau ada yang penasaran, boleh oke. nggak sih gua kasih tahu bahwa ini tuh apa gitu? Boleh dong, boleh dong. Hah? Karena reveal pemain udah. Enggak, maksudnya whether ini adalah itu atau itu gitu. Nah, Heeh. nah. Oh jangan, oke. Oh, Belum boleh jangan. dia Oke. katanya. Belum, nanti Untung preskon. izin sama Pak Sutradara, pas Pak preskon. produser. Iya. Pak produser. Apa? Heeh. Jadi produser saya kan Arya Ibrahim ini Iya. anaknya sangat cekatan gitu ya, Yes, cekatan dan yes. anak-anak yang gesit gitu. Ya udah jadi Mm-mm, cocok mm-mm, kerja bareng ya. Maksudnya selama ini mm-mm, kerja mm-mm, bareng sebagai aktor mm-mm, dan mm-mm, manajer, kenapa enggak kemudian jadi director dan mm-mm, produser gitu. Dan mm-mm, memang udah mm-mm. lama banget dia, gue sebenarnya pengalaman pertama kali menyutradara itu sebenarnya film pendek zaman dulu 7 tahun lalu itu diproduksi oleh Oh, iya, set iya, iya. film Mas Gari Nugroho waktu itu produsernya gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm, udah lama, mm-mm, udah lama mm-mm, banget gitu. Ya itu proses belajar. Nah terus mm-mm. karena di tengah situasi ini bingung, kayaknya nggak bisa nih gue diam aja kayak gini. Cari cara untuk shoot Gerah ya kalau diem aja nggak enak gitu aman, ya. gerah banget ya. Mm-mm, Cari syuting yang aman, tetap nggak ribet, minimal orangnya sangat sangat sedikit mm-mm, gitu ya, pemainnya sangat sedikit gitu. Ya mm-mm, udah akhirnya mm-mm. terwujudlah sementara Iya, selamanya iya. ini dan sudah selesai syutingnya. Wow, ini mengejutkan dan lagi-lagi barengan sama Baik Natasha karena jujur Mhm, ya kalau misalkan mhm. ditanya, kemarin gue sempat nanya gini ngobrol-ngobrol, boleh kali kita kasih pertanyaan filmnya Reza Radian mana yang paling jadi favorit lo? Yang paling Ya, favorit pasti banyak banget, tapi yang nyangkut ya, yang nyangkut terakhir tuh buat gue malah Tui Fortiare. oke. Tiare. Itu tuh Lagi-lagi ikan kan. Natasa. Yes, kan udah beberapa kali Critical Eleven kan di Natasha, terus di Ya, Fortiare juga kan. Ya peran-peran itu tuh yang gue tuh kena dari obrolan-obrolan yang ringan dari dalam mhm. mobil, obrolan suami istri. Karena Ya, relate kali ya, karena ya, relate kali ya, ya. ya, ya, ya. Nah Dan gue itu, selalu percaya mm-mm, bahwa memotret sebuah karakter itu bukan mm-mm, tentang kita, mm-mm, bukan mm-mm, tentang gue sebagai mm-mm, pemainnya nih, gue nih yang main gitu, bukan tentang mm-mm, itu. mm-mm, Tapi tentang bagaimana kemudian karakter itu bisa membumi,
Dalam Mm-mm. artian bisa elaborate ke Mm-mm. kehidupan banyak orang lainnya gitu. Itu Ah, yang paling penting gitu. ya, 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 ya. Dan itu buat gue crucial banget. That's why gue suka bermain juga dalam film-film genre tersebut. Karena menurut Mm-mm. gue punya kesempatan untuk mengeksplorasi perasaan-perasaan orang banyak gitu. Iya, 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 iya. Iya. Itu cerita-cerita lagi pas dialog, dialog kekuatannya kan kalau salah satu filmnya Reza sama kalau Membaikan Natasha kan adalah kekuatan dari dialognya kan. Iya, Itu dialogue driven. dialog driven itu gokil banget sih. Itu tuh yang bikin kita, ah iya lagi, gitu lagi kalau gitu, gitu tuh. Nah ini barengan lagi sama Membaikan Natasha dan pemain wanitanya beradu aktingnya sama Laura Basuki. Reuni lagi Betul. di Twitter ramai Reone. banyak. Gimana ceritanya? Kalau tadi kan sama Membaikan Natasha gara-gara live IG terus ngobrol Ya. iseng-iseng akhirnya jadi. Terus ke muncul karakter ceweknya Laura Basuki itu gimana? Jadi gini, waktu baca skenario itu, gue sempet kepikiran dua nama gitu ya. Mm-mm. Salah satunya adalah Laura Basuki. Kenapa Laura Mm-mm. Basuki? Karena gue tuh mencari project yang pingin banget main sama dia lagi. Cause I know Oke. that she is that good Yes. gitu ya. She's Yes. one of the Yes. best Yes. menurut gue gitu. Iya. Iya. Laura Basuki itu adalah salah satu aktris yang punya kekhasan dalam permainannya yang menurut gue subtle, rapuh tapi nggak cengeng, jadi Mm-mm. kuat gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan Mm-mm. itu dia ada di dia gitu. Nah, karena 10 tahun yang lalu, Mm-mm. 2010, kami Yes. bermain bersama di film Tiga Hati, Tiga Dua Dunia, hati. Satu Cinta. Jadi kenapa tidak ketika gue punya project, 10 tahun kemudian, gue punya project dan gue sendiri yang mensutradarai, terus gue Iya. kepikiran, kayaknya harus Laura Basuki yang main, gitu. Jadi pas Jadi ya banget udah, momennya 10 tahun juga. 10 tahun yang lalu gitu kan, belum pernah loh, bayangin gue nggak pernah Iya, iya, iya. sekalipun dapat lagi film sama Laura. Maksudnya kalau sama yang Iya, iya. lain-lain tuh pasti ada beberapa kali. Terus misalnya Mm-mm. oke Raihanun karena emang belum pernah Mm-mm. main jadi baru sekarang gitu. Iya. Tapi Iya. kan kayak Aca udah pernah beberapa Mm-mm. kali. Mm-mm. Nah sama Mm-mm. Laura nih satu itu dan itu Udah kenangan terindah kita di karir asli, kita berdua gitu ya. asli, ya. Dan kemudian kita nggak pernah bersatu lagi di film gitu. Jadi kayaknya ini waktu yang tepat gitu. Oke, wah ini nih yang seru nih. Tapi belum boleh dibocorin nih kapan tayang apa segala macam. Itu nanti ya. Sekalian tadi ada yang harus di-reveal tadi yang belum boleh. Iya, Iya, iya. iya, iya. Jadi kayaknya tunggu dia sih yang ngumumin aja kali ya. Benar, benar. Tapi excited banget sih. Jadi ini bukan satu yang baru buat Reza Radian menjadi sutradara, tapi kan udah pernah 7 tahun lalu. Tapi ini jadi satu yang emosional karena ini personal banget berarti ya di tengah masa pandemi ada Iya, project bareng di sama tengah Mbak Ika dan pandemi. juga ada sama Laura juga. Dan gue senang karena setidaknya mudah-mudahan ada sedikit hope yang bisa dikasih ke teman-teman Mm-mm. pekerja film lainnya gitu. Bahwa mereka punya kesempatan untuk Oke. kembali bekerja juga gitu. Walaupun mungkin proyeknya bukan Mm-mm. sebuah proyek yang sangat besar ya. Tapi setidaknya Iya, kemarin iya. gue bisa ngerasain banget ada beberapa orang yang merasa, aduh gila Res, Mm, rasanya seneng mm. banget balik lagi syuting, berkarya lagi, itu luar biasa gitu. Iya, 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 iya. Karena ya Iya biar sih nggak bisa itu yang luar dipungkiri ya biasa. banyak banget Mm-mm. pekerja seni yang memang hidup hidup kami ini mengandalkan pekerjaan yang kami punya gitu. Gue sebagai aktor ya mengandalkan Yes, yes. aktor. Gue bukan Betul. orang yang juga emang senang untuk punya ini bisnis di sana, bisnis di sini, bisnis di situ Iya. gitu ya. Jadi I rely on the industry juga gitu kan. Tapi gue cinta dengan profesi ini, jadi mau gimana dong? Ya, Gitu. setuju, setuju, benar. Makanya gue Mm-mm. juga kayak, wah film 2 bulanan, 3 bulanan nggak ada no gala premier, sekangen itu kan MC gala Iya, premier. Jadi kayak, iyalah, gila udah gak deh sih? bikin ini deh ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain film deh. Jadi pas banget. Itu jadi ya satu project terbarunya yang emang udah banyak Ya, banget yang penasaran sama project baru yaitu ya Sementara mudah-mudahan ya Selamanya. dia. Iya, aduh, kita sama-sama berdoa makanya itu pasti menarik banget sih. Tuh. Ya. Nah, kalau judulnya di bahasa Inggrisin jadinya apa nih, Aduh, Ade? ini ada emang lo emang ngajak berantem Emang, ya. emang, emang, emang. Coba apa deh bahasa Inggrisnya apa deh? Gue mau tanya sama lo. Coba tulis aja di bawah. Coba deh. Karena sama Ade juga bikin YouTube channel bareng sama Deva kan, bertiga kan. Itu bukan YouTube channel baru. Jadi sebenarnya Deva udah punya YouTube channel. Mm-mm. Terus Deva
Oke. kita bertiga bikin video untuk tayang di YouTube channelnya Deva gitu. Oh, Kami di YouTube bertiga channelnya ini. Deva. Oke. Ini Kami ada bersahabat jawaban yang bertiga ini. iya, sahabatan bertiga akhirnya bisa terekam dalam satu video sih. Itu seru banget ya. Jadi orang-orang pada kekagetannya pada terjawab. Tapi ini dijawab sama Iya, Mbak Ika Natasha juga loh. iya. Hai Kalau Mbak Mbak Ika. Ika Natasha, jawabannya bagus. Iya, Temporarily, temporarily, eternally. Coba eternally, kalau kalau Adek, dia for the bilang moment, gini, forever. for the moment, forever. Kan gila. Gua sekalian juga ya, ini ada yang dari Malaysia. Oh I iya would dong, like to silakan say hi, disapa-sapa. hi Misa. Dilaras. Um, dari Reza, what is your next movie? Love from Malaysia. My Yes, next project would be Sementara Selamanya. So itu dia. yeah, just wait and see. Gitu. Oke, jadi kita tunggu pokoknya akan ada update terbaru. Follow aja tuh di Instagram, di Twitter dari Sementara Hmm, Selamanya buat update-update terbarunya ya. ya. Tapi Mhm. beneran sebagai orang yang selalu nonton karya-karya Pak Reza sih gue seneng sih. Ada satu project yang lu personal banget dan lu juga main sebagai pemeran utamanya soalnya kan sebagai Sakanya juga Iya, kan. ini Jadi antara maruk atau nggak ada pilihan karena nyari yang ya udahlah gitu, yang bisa syuting sendiri aja gitu. iya, iya. Karena beda beberapa hari tuh di update-nya. Pertama di update sutradara dulu di review. Mm-mm, Ini mm. apa sih namanya itu Clapper ya, Clapper ya. Slate-nya, ya. Slate-nya tek, oh Reza Radian. Kalau Reza yang sutradara siapa yang main dong gitu kan? Yang cewek di reveal. Terus Ibu Christine di reveal Iya, lagi. iya, iya, Akhirnya kemarin kalau nggak salah, kemarin ya, kemarin baru di reveal. Akhirnya iya kemarin. menjadi Saka. Jadi ini sekaligus pengalaman baru lagi, main juga, sutradarain juga. Ikut tulis bareng nggak sama Mbak Ika? Ikut rembukan Enggak, developing script? enggak. Oh nggak, Kalau oke. rembukan untuk developing script, iya pastinya ya. Karena Mm-mm, kan mm-mm. biar gimana setelah skenario itu jadi, Ya, Mbak Ika menulis, paling kita punya komunikasi soal development, hanya persoalan di mana untuk kira-kira mungkin ada revisi sedikit dari gue, misalnya kayak cuman Mbak Ika nanti boleh ya aku dialognya mungkin yang ini aku agak kurangin sedikit atau apa gitu, atau Mbak Ika punya masukan lain mm-mm, misalnya mm-mm, tiba-tiba mm-mm, Mbak ini boleh dirubah sedikit nggak, terus Mbak Ika mm-mm. ngasih ide yang lain juga. Jadi sebenarnya kalau dalam proses pengembangannya pasti semua itu tim ya, karena kita reading bareng semuanya, Ya, baik itu kameramennya, dan tim, mm-mm, pokoknya kita ada di Zoom mm-mm. tuh, di Zoom meeting kita meetingnya bareng-bareng gitu. Jadi Gue rajin deh um, ketemu di Zoom. iya semuanya lewat Zoom, reading juga, reading pemain juga Yes, lewat Zoom. Jadi semuanya yes, lewat yes. lewat Zoom meeting gitu. But Mm-mm. anyway, ya udah semua Ya, prosesnya berjalan lancar, persiapannya lancar, terus intinya sekarang tuh udah tinggal lagi masuk ke grading mm-mm, untuk first apa untuk project ini. mm-mm. Jadi tunggu aja lah dia, mudah-mudahan Tunggu ya. sih, Ya, mudah-mudahan abis Lebaran bisa dinikmati, yes, mudah-mudahan. yes. Mudah-mudahan ya. Jadi kita tunggu. Nah, itu dia yang terbaru. Tapi kita mau ngobrolin masa pandemi ini. Salah satunya yang Ya, udah lahir semasa pandemi adalah project ini. Tapi kan mhm. ini udah lama juga, bener jadi kekangenan juga untuk syuting Ya, selama ini. Nah, terus apa yang dilakuin seorang Reza Radian untuk tetap produktif selain sering live barengan sama politisi yang tadi dibilang. mhm. Terus gimana ya lihat keadaan apalagi untuk industri perfilman terus Iya. gimana sih? Sebenarnya gue juga pasti merasa ada hal yang membuat gue berpikir tentang situasi ini. Kan sekarang digadang-gadang bahwa kita harus berdamai dengan situasinya, gitu ya. Yes, Tapi kan yes. untuk berdamai kita butuh sesuatu yang sustain, Mm-mm, mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Jadi Setuju. sebenarnya untuk orang, menurut gue tidak berusaha mewakili organisasi manapun dalam perfilman, Ya, tapi mungkin sebagai insan film gue boleh berpendapat tentang kita butuh aturan-aturan yang konkret sebenarnya, dan itu tidak mudah yes. untuk dibuat, menurut Mm-mm, gue. Kenapa? mm-mm. Karena ada banyak sekali, sepertinya memang untuk membuat sebuah peraturan tuh benturannya tuh banyak sekali kanan kiri. Ya. Jadi sekarang ini ya orang film, pekerja seni itu berusaha untuk survive, Mm-mm, berusaha mm-mm, untuk tetap bisa hidup gitu ya, mm-mm, menjalankan mm-mm. kehidupan dengan usahanya masing-masing. Ya paling juga kalaupun kita bisa berupaya gitu, misalnya kemarin
mungkin itu usaha kecil dari Parvi misalnya gitu ya, yang Ya. alhamdulillah mudah-mudahan memberikan manfaat buat para pekerja seni lainnya yang mungkin memang betul-betul membutuhkan. Kita ada galang Ya. dana, ada buka donasi Mm-mm. bersama Kita Mm-mm. Bisa dan lain-lain. Sekarang Mm-mm. kita masuk gelombang kedua. Jadi Mm-mm. ada Mm-mm. beberapa hal mungkin yang gue fokus untuk waktu pertama kali pandemi ini dan Ya. semua bioskop tutup. Hal pertama yang coba gue pikirkan adalah bagaimana menyatukan dua organisasi aktor, yaitu Parvi dan Rai untuk bergabung Oke. sama-sama kita mungkin bersatu untuk menunjukkan kepedulian kita kepada teman-teman, terutama mungkin pekerja-pekerja harian di film dan Yes. lain-lain Yes. gitu ya. Mm-mm. Dan Mm-mm. akhirnya itu berjalan alhamdulillah cukup baik. Mm-mm. Sekarang udah masuk program yang kedua. Mm-mm. Cuman kan hal itu tidak sustain, dia. Ya, Hal betul. seperti itu Betul. kan temporary gitu. Ya. Ya. Oke, ya, dah bantuannya diberikan dengan Mm-mm. uang tunai dan misalnya bentuknya sembako misalnya begitu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi berapa lama sih itu bisa bertahan gitu? Mereka juga Ya. butuh sesuatu yang konkret, yang solusinya tuh betul-betul tidak datang dari komunitas internal saja, tapi mungkin Ya. dari regulasi di pemerintah. Misalnya film ada di bawah Kemendikbud dan Kemenparekraf, maka Mm-mm. saat ini pasti ada teman-teman pekerja seni yang menantikan juga kira-kira ada Ya. rumusan apa nih solusi buat kami para pekerja seni ini. Misalnya, Mm-mm. kalau Mm-mm. nanti Mm-mm. dibuka ada dengan wacana-wacana pelonggaran yang entah apakah pelonggaran ini sudah firm atau belum, kan belum Ya. ada ketok Ketok palunya nih, palu. belum ada Betul. keputusannya gitu. Semua masih Mm-mm. wacana bentuknya. Mm-mm. Oke, mungkin simulasi soal bioskop dibuka dengan tata cara begini, misalnya satu kursi boleh diisi, dua kursi boleh diisi kalau mereka misalnya pasangan suami istri misalnya gitu, Ya. Ya. atau memang tinggal di satu rumah, duduknya boleh dua, satu kosong, dua, satu Ya. kosong. Tapi kalau bukan, kalau sendiri-sendiri mungkin ditata satu isi, satu kosong, atau satu isi, dua Satu kosong, sih, satu dua isi. kosong. Misalnya gitu ya, misalnya. Oke. Oke. Mungkin ini hal yang mungkin bisa dilakukan di tengah situasi seperti ini kalau memang semuanya kemudian kembali dibuka, sentra Ya. bisnis, Mm-mm. mall kembali beroperasi, restoran Mm-mm. kembali beroperasi seperti sedia kala. Mungkin itu bisa menjadi salah satu hal yang barangkali bisa cukup Ya. bermanfaat gitu. Artinya walaupun tidak full capacity-nya tapi sedikit cuman berjalan gitu. Ya, Dan betul, ada betul, betul. alternatif-alternatif. Menurut gue sih di tengah pandemi ini gue cukup banyak juga mendapatkan apa ya, pembelajaran besar, Dias, Mm-mm. bahwa Mm-mm. untuk memanage hidup tuh jauh lebih baik. Ya. Gue pribadi, Betul. ya, Betul. memanage pengeluaran jauh lebih baik. Artinya Ya. yang urgent, yang penting tuh apa? Nah, kita baru sadar, banyak orang baru sadar, ternyata pengeluaran gue yang penting tuh cuma segini ya. Iya, betul. Betul. Ternyata yang sangat essential itu segini. Berarti Mm-mm. selama ini yang ini tuh yang tak terduganya nih nggak penting ya Iya. sebenarnya, nggak Iya. memenuhi hasrat Keinginan doang ya. keinginan aja gitu, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang necessary, bukan sesuatu yang sangat Mm-mm. penting gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. hal-hal seperti itu menurut gue juga banyak memberikan gue pelajaran. Kemudian Yes. sekarang orang jadi sangat aware sama yang namanya sanitasi kebersihan. Kebersihan ya, betul. Cuci tangan. Bayangin, Mm-mm. Indonesia udah 70 tahun merdeka, terus kita udah sebagai bangsa yang udah sekian lama merdeka, sekarang kita kembali disadarkan tentang apa pentingnya mencuci tangan. Bayangin. Ya, hal dasar banget gitu ya. Hal dasar. Dengan adanya pandemi seperti ini, oh Mm-mm. iya, Mm-mm. menjaga kebersihan itu penting, cuci tangan, pakai Mm-mm. masker, dan lain-lain. Mudah-mudahan setelah ini semua selesai, Ya, gue juga berharap kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kita lakukan selama pandemi ini tidak berubah. betul. Setuju. Gitu loh. Setuju. Jadi Jadi tetap bisa bersihnya tetap dijaga, disiplinnya tetap dijaga. tetap bisa Ya. kita bisa dijaga gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Sehingga ya kita punya habit yang positif yang baru gitu. Betul. Jadi, tapi kalau ngomongin tadi tentang masalah bioskop, gue tertarik juga sih. Karena kan kita itu kan industrinya hiburan ya. Yang Ya. paling awal kena dampak, tapi yang paling akhir nanti akan dicari. Pasti. Iya. Karena saat pandemi selesai kan orang nggak langsung ke bioskop tiba-tiba mau nonton. Iya, Pasti kan iya, itu kebutuhan yang hiburan gitu. Bisa. Iya. Makanya emang beneran harus diinin juga. Karena kan bisnisnya terus berjalan. Gitu. Betul. Wah, Gue iya, sempat iya, bener-bener. ngobrol juga dengan Pak Hans Gunadi ya.
Mm-mm. dari XX1 gitu. Waktu Mm-mm. itu sempat Mm-mm. sempat ngobrol-ngobrol. Gimana Pak? Kira-kira kalau menurut Bapak butuh waktu berapa lama untuk kemudian Mm-mm. industri film ini bisa Mm-mm. pulih seperti sedia kala? Ya, again, Mm-mm. saya nggak punya Mm-mm. jawaban pasti menurut menurut Pak Hans gitu ya. Tapi kita pasti butuh waktu Mm-mm. yang cukup panjang untuk mengembalikan Wow, trust. oke. Karena, let's say, oke, kita tiba-tiba PSBB ini semua sudah selesai gitu ya. Mm-mm. Tapi kan Mm-mm. Mm-mm. orang, keyakinan orang, kenyamanan orang untuk kembali berkerumun atau tiba-tiba dia nonton di Yes. bioskop yang duduk bersebelah-sebelahan, kadang-kadang kita nggak kenal Iya, siapa, orang iya. belum tentu nyaman gitu loh. Setuju, setuju. Iya kan, orang perlu Iya, beradaptasi lagi. Nah, iya. untuk beradaptasi ini, belum lagi kita media hiburan ini, orang mengeluarkan uang. Apakah orang Iya, sudah siap iya. untuk kemudian um, Mm-mm. secara komunal mereka oke, gue siap deh untuk Mm-mm. ngeluarin duit Mm-mm. lagi untuk hiburan, nonton, konser, musik dan Mm-mm. segala macam kan Iya, mungkin juga mereka iya. ada sebagian orang yang masih berpikir oke, pandemi sudah selesai, ekonomi gue harus gue beresin dulu, gue harus stabil dulu. Betul. Kemarin gue harus nutup Betul. mungkin, iya dong, gue harus nutup mungkin ada Iya, hutang, pasti. mungkin ada apa Iya, segala macam. iya, Ini iya. prioritas. Mungkin yang ini nanti dulu. Nah, yang nanti dulu ini bisa jadi mungkin nonton film di bioskop Pasti. gitu. Yes. Hiburan-hiburan itu konser, nonton, dan karena ditata lagi nih, bener kayak tadi. Apalagi Ya, masalah lihat tabungan cadangan apa segala macam, gaji ya, ya, ada yang ya, nggak full dapatnya gitu ya. betul, Jadi banyak betul. banget. Tapi mudah-mudahan bisa segera pulih dan cepat dapat kepercayaan Ya, lagi gitu. Karena banyak banget teman-teman kan ya, emang yang bergantung sama industri perfilman ini. Gitu. Jadi betul. emang pandangan-pandangan nanti masih akan ada banyak live-live lagi barengan sama politisi atau untuk pandemi ini Um, nggak sih dari official Pilares di Kalau Instagramnya? dari official Pilares kayaknya yang terbaru akan ada live bersama Mas Aji ya. Ini udah yang kedua kali sebenarnya. Itu tuh pakar mindfulness itu loh, Oke. Dias. Pernah dengar nggak? Mm-mm. Mas Ya, Aji itu yang dia sama Kunto Aji itu pakar. benar pernah. Ya, Oh, pernah sama Kuto Aji juga ya? Oh iya iya iya, satu betul. Iya. iniannya di video klipnya. Heeh. Iya 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 iya, Yes, betul oke betul oke betul jadi itu. betul. Nah, Betul. oke jadi tunggu ya. Tapi gue pengen ngomongin masalah film lagi nih. Film lagi Ya, kita ngebahas di monggo. film lagi. Dari sekarang udah jadi sutradara, semua peran udah hampir dimainin. Kemarin main film komedi pun udah barengan sama Ernest Prakasa, Imperfect, Hmm. gue MC juga. Kalau untuk ngomongin masalah peran, apalagi yang bikin Reza Rahadian penasaran? Kayaknya udah semua yang dicoba dan Jadi gini semuanya Dias, berhasil gitu. Dan semuanya kalau berhasil. misalnya gue mentok ya, kalau gue Mm-mm, mentok mm-mm. nih, mentok tuh dalam Eh, artian, duh gue pengen mainin ini tapi nggak dapet ya mungkin disitulah waktunya gue menyutradarai sendiri dan mungkin mempersiapkan skenario sendiri gitu. Lo iya kan? Misalnya gue, iya, iya, iya. Iya. kalau pertanyaan lo kan adalah peran apa lagi? Sangat banyak Iya. menurut gue yang masih belum terwujud gitu. Karena gini, Oke, gue selalu oke. melihat seni peran itu sebagai seni kehidupan. Jadi selama Hmm. kehidupan itu terus berlangsung, maka selalu akan Mm-mm. ada hal-hal menarik untuk dikulik dan dieksplor. Ya, Ini ya, yang ya. membuat gue merasa bahwa esensi seni peran buat gue ada di situ. Hmm. Ketika ada banyak kehidupan-kehidupan lain yang ada di sekitar kita, dan mungkin tanpa kita sadari itu sebenarnya sangat relate dengan orang banyak. Nah, itu karakter yang akan dengan senang hati gue perankan gitu. Jadi sebenarnya masih sangat Ya, banyak gitu. Jadi gue tidak ya. akan menjawab peran apa lagi yang Iya, dipingin, iya, oh iya, main iya. jadi orang psycho, main jadi orang gila atau no, Enggak ya. Tapi selama enggak kehidupan masih gitu. berjalan, itulah peran gitu ya. Peran itu akan selalu ada di sana gitu. Jadi akan selalu ada hal yang menarik untuk dieksplor dan dikulik bareng-bareng ketika kita tahu bahwa kehidupan masih berlangsung loh gitu. Yes, Dek, betul. Tapi nyala kalau mobil lampunya. formulanya seorang Reza Rahadian untuk mendalami satu peran gimana sih? Gue satu peran yang sangat gue bikin kayak terkagumnya luar biasa gitu adalah Oh, Talak terima Tiga. kasih. Talak Tiga. Talak 3. Oke. Yang sama Laudia Cynthia Bella yang sama Vino. Oh ya? Oh, Itu oke. kan bagian itu marah pendiam tuh gitu tuh. Marah orang pendiam tuh serius nih gue berhenti lagi. Kan ada satu momen marah di dalam rumah ya kan di Ya, dalam ya, kosan ya ya. dalam Ya, kosan ya, betul, marahnya betul. emosi yang nggak bisa keluar tuh itu tuh marah seorang pendiam tuh gitu kalau lagi Mhm. meledak tuh gitu itu kan nggak kepikiran deh kalau kita Mhm. lihat kalau marah oh pokoknya orang marah kalau itu tuh gitu
itu sangat membekas buat gue. Jadi Oke. formulanya apa sih untuk seorang Reza Radian dari satu peran yang dikasih bisa sebegitu dalam ya sampai di titik hal-hal orang yang nggak kepikiran tuh kepikiran gitu. Oke, mungkin faktor eksternal tuh selalu menjadi faktor kedua yang gue pikirkan. Mm-mm, Ya, mm-mm, faktor mm-mm, eksternal itu maksudnya adalah bentuk, ya, mm-mm, rambut, mm-mm, gaya rambut, atau mm-mm. misalnya kostumnya mau begini, makeupnya mau Iya, begini gitu. iya, Itu pasti ada di hal kedua yang gue pikirkan setelah layer pertama ini. Nah, oke. layer pertama yang membuat yang selalu gue pikirkan adalah tentang kedalaman emosi tokoh tersebut gitu. Menurut gue ini Hmm, penting. Karena gini mm-mm, Dias, memotret tokoh yang penjelasannya di skenario seperti Bosman iya, iya, itu kemudian bukan menjadikan memerankan tokoh seperti Beno di Tweet uh-uh, Fortiare atau di Talak uh-uh, Tiga menjadi seolah-olah lebih gampang mm-mm. gitu loh. Oke, Karena menurut oke, gua orang suka mm-mm, bilang, mm-mm, oh kayaknya susahan meranin karakter yang ribet atau misalnya memerankan Pak Habibie gitu ya, mm-mm, mm-mm, almarhum. mm-mm. Ini semua punya kesulitannya masing-masing. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau Yes, di yes, misalnya gue dikasih kesempatan untuk merubah fisik, ada wig, mm-mm, ada tambahan ini, mm-mm, tambahan itu, atau menggemukkan badan, mm-mm, menguruskan badan, mm-mm, maka mm-mm. eksternalnya udah kelihatan, berubah gitu. Iya, Tapi soal iya, iya, kedalaman iya, itu soal jiwa. mm-mm, Nah, mm-mm. gue Itu itu tuh benar-benar benar. gue sangat senang menyelami jiwa. Gue sangat senang Oke. menyelami perasaan. That's why gue senang mendengarkan orang. Orang berbicara itu gue Hmm. senang gitu. Gue Mm-mm, senang mm-mm, mendengarkan mm-mm, karena menurut gue itu selalu memberikan gue pelajaran menarik tentang feeling, tentang perasaan mm-mm, gitu loh. mm-mm, Jadi mm-mm, mm-mm. kalau orang diam kayak yang lo bilang tadi, oh iya tokoh di Lalat Tiga orangnya diam, ya marahnya gitu tuh kalau orang diam. Nah ketika gue Iya, iya, memproses iya. itu, Heeh. ya gue memposisikan diri, peran utamanya waktu itu Vino ya, pemeran utamanya Yes, Vino dan yes. Bella. Gue bener-bener Heeh. memposisikan diri tuh ada jauh di bawah mereka berdua, Oke, oke, gitu loh. Gue jauh, oke. gue kecil, gue pingin bersuara tapi takut, jadi gue rendah diri, agak kecil, Oh posisi iya, gue ada iya. di belakang gitu. Gue nggak Mm-mm, pernah ingin mm-mm, mm-mm, mendominasi sesuatu. mm-mm, Hal-hal kayak kecil-kecil kayak gitu, menurut mm-mm, mm-mm, gue itu yang gue suka dari proses ini. Sayangnya di Indonesia, mm-mm, lucunya mm-mm. mungkin ibaratnya peran yang wah, kalau jadi Mais to be Boss tuh gila, keren banget. Itu itu acting yang luar biasa, gini gini gini. Iya, 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 iya. Well, thank you very much menurut gua, Iya, tapi bukan iya, iya. berarti kemudian ketika ada peran yang sangat related atau mudah menyentuh atau misalnya orang merasa dekat, itu berarti mudah. Nggak juga loh. Mm-mm, mm-mm. Yes, Ya. yes. Setuju, Mm-mm. setuju. Jadi memang banyak, setiap peran punya formulanya sendiri, punya kedalaman jiwa tadi yang masing-masing Punya. juga ya. Iya, Ya, iya, dan iya, itu iya. dan hal-hal seperti itu kita nggak hanya bicara soal soal teknis ya, faktor Mm-mm, eksternal mm-mm, tadi misalnya, tapi soal internalnya. Makanya menurut gua mm-mm. jadi aktor itu bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Karena banyak hal yang harus kita pikirkan dan kita kerjakan yang tanpa kita Setuju. sadari itu ada di sekitar kita. Iya, Ini bukan pekerjaan yang cuma ngafal dialog, dialognya iya. hafal, bisa marah, bisa nangis, bisa ketawa. That's not the point of acting menurut gua Acting, gitu. yes. Bukan Iya, hanya iya, iya, tentang iya. itu. Jadi itu kenapa gue selalu kalau ketemu sama yang jauh mungkin generasinya, bukan jauh ya, maksudnya di bawah gue umurnya Iya, gitu, iya. gue selalu bilang, kenapa lo mau terjun di dunia seni peran? Apa sih yang bikin lo jatuh hati sama acting? Kalau Wah, begitu ditanya gitu jawabannya, mah ya. kalau jawabannya udah mulai, oh ya seneng aja kak, gini gini gini, hobi aja sih, bla bla bla, ya seru kayaknya gitu. Gue langsung sedih sebenarnya. Iya, Sedihnya tuh betul. karena wah, sayang banget ya. Tapi ya orang nggak bisa dipaksain ya beda-beda kan. Betul. Sama kayak penyiar radio. Lu kenapa sih pengen jadi penyiar radio? Ya kan gampang ngomong doang. Maaf, MC penyiar radio nggak cuma ngomong doang gitu. Yes, Ya benar. yes, itu Exactly, bener sama, banget. sama. Jadi banyak sekali orang yang merasa Mm-mm. kadang-kadang yang gue sayangkan adalah melihat sebuah profesi, tapi mereka kemudian melihat bahwa oh enak fase di enaknya, fase di mana mereka Yes. ngeliat enak ya,
Oh, kerjaannya gitu Iya, doang ya sebenarnya ya? iya, Oh, iya, penyiar iya, radio iya, tuh iya, iya, itu cuman, banget. oh Cuap-cuap gitu. doang, ketawa-tawa. Nah, sekarang menurut gua, kenapa penyiar penyiar radio itu um, penting sekali untuk misalnya dia menguasai informasi, Iya, dia punya wawasan yang luas, dia peka terhadap current issue yang sedang terjadi. yes. Iya, iya. Kemudian dia bisa mengolah, kalau dia radionya anak muda, maka dia akan Mm-mm. mengolah isu tersebut menjadi bahasanya anak muda. Itu kan bukan pekerjaan mudah, Setuju, setuju, gitu setuju. loh. Ini dia. Nggak sembarangan orang bisa melakukan itu, Mm-mm. gitu loh. Mm-mm. Kalau you are not used to that, and lo nggak belajar tentang itu, ya lo nggak akan Mm-mm. bisa, gitu. That's why di Betul. Indonesia, ya kita bisa selalu misalnya di ranah penyiar radio, pasti lo punya, Mm-mm. oh penyiar radio idola gue tuh yang menurut gue Iya, keren iya, iya, ini iya. gitu. Ya kan Iya, pasti iya, iya, ada iya. hal-hal Pasti, seperti pasti itu ada, karena pasti ada. lo melihat quality yang ada dong pasti di orang Iya, tersebut. betul. Artinya untuk mencapai itu lo perlu berusaha keras, lo perlu kerja keras Yes, gitu. Sama yes. menurut gue di semua profesi juga begitu. Jadi um, gue kalau ngelihat ada misalnya beberapa orang yang merasa bahwa berada di film itu menjadi aktor tuh cuman ya pokoknya datang ke set syuting udah selesai. Gue kayak yang bikin gue sedihnya tuh karena pekerjaan pekerjaan sebagai aktor Mm-mm. itu gue punya tanggung jawab untuk menjaga martabat itu. Karena menjadi seorang Yes. aktor, lo juga menjaga martabat negara lo, bangsa lo, Mm-mm. kultur lo, budaya Mm-mm. lo, ya dong, gitu loh. Karena lo Iya, iya, memotret betul. berbagai macam hal gitu. Kalau lo Mm-mm. nggak Mm-mm. menghargai profesi itu dan menganggap enteng, lo merasa bahwa sampai level ini gue cukup belajar, selebihnya ya nanti aja, sayang banget gitu, sayang banget. Mm-mm. Mm-mm. Sayang banget, makanya Mm-mm. ya itulah nggak ada profesi yang mudah gitu sampai yang tadi juga nggak ada peran yang mudah. Semua peran punya kedalaman masing-masing lagi. Bahkan tadi Mbak Ika Natasha sampai bilang Ya, di Talak Tiga itu yang bikin Mbak Ika yakin kalau Reza adalah yang memerankan Beno. wow, ada ya Iya, tadi iya, ya, iya. mana gue udah kelewatan berarti tuh. Ada tadi di atas Mbak Ika Oke, bilang gitu. Iya, iya, iya. ya, Tapi menarik sih karakter karakter Beno, terus karakternya di Critical Eleven, Ale, Ale. Ale, Ale, Mhm, iya mhm. itu karakter-karakter yang menarik banget sih. Ternyata bisa sebegitu dalamnya karena beneran kalau orang-orang awam kan lihatnya drama ya gitu aja tuh drama. Tapi Ya, 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 iya itu di ya. Tespek juga beda lagi kayak gitu. Jadi kayak Mhm, mhm, wow, mhm. ini sih yang menyenangkan. Tapi lebih kalau enjoy lebih Belum seru. lagi, belum lagi Mm-mm. ini apa? em, Kalau sekarang tuh apa? Misalnya, kalau misalnya kita nonton film, ada yang komentar sebelum nonton filmnya misalnya gitu ya. Waduh, itu Oke, paling PR lagi tuh. Wah, banyak dari Indonesia banyak yang gitu. Iya, iya, iya. Kalau ini tertarik ya sih kalau kayak kan lagi rame juga film superhero. Oh, mhm. ada tertarik nggak sih untuk memerankan satu superhero di Indonesia gitu? Gue tertarik sih, Iya. maksudnya untuk bermain dalam film superhero gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Dan mm-mm, mungkin gue nggak bisa pungkiri bahwa memang menjadi superhero itu menarik sekali. Tapi gue mm-mm. di sisi lain, superhero itu kan banyak banget versinya ya. Iya, Kalau tokoh hero itu kalau ada di beberapa negara lain disebutnya sebagai tokoh utama dalam film tersebut, gitu kan? iya, Atau iya. dia yang baiknya lah gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm, gue merasa bahwa gue cukup punya kesempatan memainkan sosok-sosok heroik gitu, mm-mm, mm-mm, ya. Mungkin in real life dalam dalam mm-mm, dunia yang nyata gitu ya. mm-mm, Tapi kalau ada film superhero, mm-mm, mm-mm. gue sangat ingin menjadi villain sebenarnya. Oh, oke. Malah Hmm, pengennya jadi villain deh. Iya, iya, ya. iya, iya. Maksudnya gini, karena kadang-kadang ada hal yang bisa sangat apa ya, sangat menarik untuk dieksplorasi gitu kali ya perasaannya. Betul, Bukan berarti menjadi betul. superhero tidak menarik, sangat Iya, menarik juga, tapi iya, iya. um, ini apa ya, pilihan aja sih sebenarnya. Gue Betul sangat kayak tadi kangen gitu. mungkin bisa
didalemin jiwanya lebih dalam lagi kan kalau penjahat kayak Iya, 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 latar benar, benar, belakang benar. kenapa bisa jahat apa segala macam Mm-mm, gitu-gitu. mm-mm. Wah, Ya, siap hal-hal siap siap. hal-hal seperti itu tuh ada banyak ininya, ada banyak layernya lagi gitu yang bisa Mm-mm. dikulik-kulik. Ah, Nah, kalau ngomongin kemarin kan terakhir film Imperfect sama Ernest kan sukses, ya, diterima banyak alhamdulillah, orang dan alhamdulillah. Saera itu membekas sampai sekarang, ya kan? Ya, Nah, kemarin sempat betul. ke apa ya, ke posting sama Panji Pragiwaksono kalau nggak salah ada posting barengan duduk bareng di sosial media sama Panji. Apakah ini akan menjadi Reza Radian akan main film dengan genre Eh, komedi lagi atau gimana? atau Reza Rahadian akan bermain film yang disutradarai oleh para komika-komika. Eh, Apa sih dari penjelasan dari enggak, Reza sebenarnya kemarin? gini. Mm-mm. Jadi memang akan ada film, gue juga nggak tahu nih akhirnya udah boleh ngomong apa enggak, tapi kayaknya Panji udah sempet ngomong juga di YouTube channelnya dia gitu Betul, sama Luna. udah Jadi diposting kayaknya nggak soalnya apa, sama dia di. kayaknya Eh, nggak apa-apa gue ngomong soal ini gitu. Iya, jadi gue akan terlibat produksi dengan Panji Pragiwaksono sebagai sutradara mm-mm, di sebuah film mm-mm, bersama Luna mm-mm, Maya, mm-mm. diproduksi oleh MD Pictures gitu. Oke, ya Mm-mm. ya ya. Jadi Nah, nanti uh, dan gue merasa bahwa komika-komika ini tuh selalu punya apa ya, kayak mm-mm, daya tarik tersendiri mm-mm, karena mm-mm. mereka tuh kayak Ernest gitu ya, Ernest gitu. Ya Dia ya. menyentuh wilayah yang menurut gue sangat personal dan sangat sangat keluarga temanya di cek toko sebelah gitu. Ya, Kemudian dia menyentuh wilayah tentang hubungan antara ibu dan anak gitu di yang susah sinyal. di susah sinyal. Terus tiba-tiba Iya, dia membuat iya, cerita tentang imperfect, iya. tentang body shaming, tentang Mm-mm, bullying dan lain-lain. mm-mm. Menurut gue isu-isu dia tuh sebenarnya isu-isu yang berat sebenarnya, Yes, yes. faktanya gitu ya. Iya, Tapi iya. kemampuan Ernest, menurut gue ini kelebihan juga dari komika-komika yang memang dia sangat harus cerdas dalam mengolah. Balik lagi, menjadi komika tuh menurut gue pekerjaan yang sangat sulit Iya, karena dia harus menyerap susah. berbagai Iya, betul. macam gitu, dan dia harus Iya, berani berbicara tentang keresahannya dia secara jujur. Menurut gue itu iya, pekerjaan yang luar biasa, dan itu yang iya. membuat kenapa gue waktu Panji mau bikin dan ngajak gue dengan senang hati merespon itu. Kenapa? Mm-mm, mm-mm, Karena menurut gue, oh, mm-mm. seneng banget bisa kerja lagi, disutradarai lagi oleh komika, karena Iya, pasti ada iya. sesuatu sentilan-sentilan kecil tentang apa Mm-mm, yang ada di mm-mm, sekitar mm-mm, kita. Ya pilihannya mm-mm. bisa dimasukkan secara halus atau mungkin sangat sangat frontal gitu ya. Tapi menarik Iya, gitu. Kayak waktu gue kerja di mengerjakan Imperfect, waktu gue bermain di heeh, sana, kan ada comedy heeh. consultantnya, ada Aco. Iya, 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 betul. Uh, Aco tuh menurut gue juga orangnya kan diam gitu ya, Iya, 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 iya. nyeletupnya tuh sesekali gitu kan, tapi dar Iya, gitu. iya, iya. Nah, Iya, gue memperhatikan cara Aco bekerja dengan Ernest gitu ya saat di lokasi gitu, saat mm-mm, misalnya mm-mm, Ernest berdiskusi soal adegan-adegan yang komedik sifatnya gitu, mm-mm, mm-mm. gue memperhatikan gitu, oh begini cara mereka berdialog gitu, cara mereka Hmm, berkomunikasi, menarik sekali mm-mm, ya gitu loh. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Itu tuh menurut gue jadi proses kreatif yang baru, jujur aja buat Hmm, buat gue mm-mm, pribadi. Karena mm-mm, selama ini kan, ya maksudnya mm-mm, mm-mm. sutradara-sutradara yang gue kerja bareng memang basicnya adalah seorang sutradara gitu pada pada secara umum. Jadi mungkin Iya, perspektif yang baru, pengalaman syuting yang baru itu gue rasakan dari Ernest, dan mungkin karena syuting sama iya. Ernest sama Panji dulu sebelumnya di Rudy Habibi, gue cukup kenal Panji Heeh, walaupun gak heeh. deket-deket banget, tapi cukup mengenal lah gitu. Iya, Ntar kalau gue bilang iya, deket banget, iya. Panji langsung bikin statement baru. Masa? Uh, jadi jadi orangnya asik, dan dua-duanya jadi, bayangin ya, dua pemain di Rudy Habibi yang Betul. jadi teman-temannya Rudy lah gitu ya, Iya, itu iya. menjadi sutradara gue semua. Maksudnya gue Yes, betul, disutradarai betul, oleh betul. mereka gitu. Ernest dan sekarang Panji Oleh mereka, Pragiwaksono. iya. Gue Itu merasa, betul. aduh, Tuhan sayang Panji. banget sama gue gitu loh.
Yes, 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 Diberikan, yes. Itu maksudnya menarik diberikan banget sih. Jadi kita, kesempatan-kesempatan yang menyegarkan dan kerjasama sama orang-orang yang gue belum pernah kerjasama bareng kan menurut gue itu suatu it's a blessing. oke. Jadi tiap pembelajaran baru lagi, ada hal baru lagi, Yes, ada suasana baru lagi. Jadi fresh terus ya. iya, fresh terus. Iya, 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 mantap. Itu Saka itu adalah singkatan Saga dan Alka ya, Kak? Wah, yang nanya gitu. Apakah benar? Mau Wah, dijawab kan nih satu pertanyaan? Saka itu singkatan dari Saka, Saga dan Alka ya. eh, eh. Ada aja orang kepikiran. But thank you loh Emang ini, Angel. eh, eh. But bukan, nggak ada hubungannya karena Mbak Ika nggak tahu Saga dan Saka sebenarnya. Saga dan Alka gitu. Itu keponakan gue dan bapaknya. Iya, Sepupu gue, tapi namanya bukan dari situ kok. dia Iya menghubung-hubungkan betul, kayaknya. film mendarat darurat. Film mendarat darurat ya, Kak katanya. Yes, betul Oke, Junita. yes, itu dia. Ya, Jadi, gue mau ucapin sekali lagi terima kasih banget untuk eh oke. Mas Rizal, thank you banget sekali lagi udah ngobrol barengan sama Gen FM dan sama gue pribadi. Thank you banget untuk Thank you ngobrol-ngobrol loh hari ini Dias. nih jadi penutup di edisi puasa karena abis ini kita libur dulu untuk Lebaran. Ya, sekalian gue mau Thank you boleh banget, ya thank you ngucapin banget. dulu buat semua Silakan, silakan. pendengar Gen FM, Mm-mm. penontonnya live ini juga buat semua yang menonton. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Lebaran dengan kondisi yang seperti ini tetap bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga, tetap bisa erat. Dan kalau kata Abi Quraish Shihab kemarin, hubungilah orang-orang yang mungkin selama ini sudah dilupakan atau merasa pernah ada sesuatu. Nah, itu adalah orang-orang yang harus dihubungi, kata Abi Quraish gitu, Quraish Shihab waktu dialog dengan beliau. Jadi sekali lagi Nah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker kalau berkegiatan, cuci tangan sesering mungkin. Pandemi ya, ini masih ada, belum selesai. Jadi mudah-mudahan juga tidak terlalu menganggap enteng situasi yang ada gitu. Karena ini betul-betul harus kita jaga bersama-sama. Itu aja sih. siap. Thank you banget. Sekali lagi thank you banget. Semoga Thank kita you. bisa ketemu di Iya ya kesempatan Dias ya. lainnya. Betul. Ya, mudah-mudahan. Aduh Uh-uh. ya. Thank you banget sekali lagi. Salam untuk produser dari Sementara Selamanya, Yes. Kak Arya. Nanti disalamin ke Bapak Oh, produser sementara Bapak selamanya. Pro. Ya. Yes, luar biasa. Thank you banget. Bang Reza, sekali lagi Thank you thank you banget Dias, thank you dari Gen Gen FM ya. FM. Thank you Terima banget. kasih Yuk, semuanya. Maaf lahir dan batin dan maaf lahir selamat batin. Lebaran. Siap. Bye. Dah. Thank you.